dan terancam. Senggol Menko, track record sendiri ditelanjangi. Ditulis oleh Eksyati, dikutip dari siwar.com. Baru yang dimaksud itu elephant in the room. Ya, kita sudah terlalu tahu siapa yang mau dituju oleh Anies Baswedan. Tapi kalau misalnya Anies mau concern soal message ketimbang messengernya, ketimbang mau concern pada substansi makola ketimbang mankolanya, harusnya cukup dengan menyebut kata petinggi tanpa harus menyebut nama Menko. Nyataannya bahwa memang ada Menko yang hendak mengubah konstitusi. Saya kira tidak seorang pun di Republik ini yang bisa mengganti konstitusi secara pribadi, ya, kecuali melalui sidang umum MPR. Jadi tolong Pak Anies, kalau tidak punya bukti, mohon jangan menimbulkan kekacauan opini publik yang tidak bermanfaat untuk bangsa ini. Kita harus punya calon-calon presiden 2024 yang terbaik kan. Kalau kualitasnya seperti Anies, dia memang hancur. Jadi Jakarta saya sudah hancur nih sekarang. Apalagi Indonesia nanti. Itu yang harus diingat publik. Penuhi hasrat berkuasa, nggak jarang dengan licik Anies juga melancarkan fitnah. Baru-baru ini kembali berbicara kepada media bahwa ada seorang menteri koordinator atau Menko ya, yang ingin merubah konstitusi. Sikapnya ini ingin menunjukkan bahwa Anies lah yang paling taat konstitusi dan menggiring opini rakyat bahwa seorang menteri koordinator bisa merubah konstitusi. Ini bualan apa lagi? Baru-baru ini, dalam acara silaturahmi dan dialog kebangsaan tokoh Kahmi, Anies bilang ada menteri koordinator atau Menko yang mau mengubah konstitusi Indonesia. Oke, kita perjelas dulu. Ada 4 Menko saat ini, yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendi, dan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kira-kira Anies senggol yang mana? Saya punya gambarannya, dan saya rasa kalian juga udah tahu. Lunya, kalau menurut pengamatan saya, mungkin ya, kemungkinan karena Menko yang dimaksud sempat menyinggung soal kasus kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Dia pernah bilang pihak yang kasih izin warga untuk tinggal di sekitar depo juga bertanggung jawab. Tidak disebutkan nama secara langsung, tapi mungkin Anies merasa tersenggol. Akhirnya senggol-senggolan, Anies senggol balik dan gak menyebut nama. Tapi bukan itu masalahnya. Yang jadi masalah adalah cara Anies bernarasi, itulah yang mengerikan. Kita lanjut dulu. Anies dengan gayanya bilang, kok ada orang yang berada dalam posisi kunci? Menko mengatakan mengubah konstitusi dengan jumlah orang berapa banyak yang mau mendukung. Anies gak berani nyebut Menko yang mana yang mau mengubah konstitusi. Anies bilang, dia gak bisa bayangin petinggi negeri ini mengatakan ingin mengubah konstitusi secara terang-terangan. Anies bilang, ini yang harus dilawan. Kenapa? Ini bukan melawan orang, tapi menyelamatkan semangat reformasi yang kita lakukan tahun 1998. Jadi kita jaga itu, karena kalau tidak, maka akan dirusak. Jujur, ini bukan kayak Anies yang dulu. Anies semenjak kasus kebakaran depo Pertamina kayaknya agak berubah. Intinya Anies kelihatan tersinggung, makanya menyinggol salah satu Menko. Biasanya Anies itu kalem. Oh, dikritik sehebat apapun, dia nggak peduli. Cuek bebek, anggap itu cuman angin lalu. Tapi kasus kebakaran depo Pertamina ini memang parah sih ya. Nama Anies langsung ambruk, terjun bebas kayak harga saham perusahaan yang hampir bangkrut. Dan banyak buzzer-nya yang pusing 7 keliling, gak tahu harus gimana mengcounter masalah IMB itu. Anies merasa sangat terjepit dan panik, makanya dia berani bersilat lidah dengan lebih keras saat ini. Dulu biasanya Anies cuma menyindir lewat kode halus, tapi kali ini kodenya keras, langsung menyebut Menko. Bukan menyebut pihak, oknum, menteri atau orang istana atau yang lain. Bayangin, langsung nyebut Menko. Orang-orang pasti mikir, ada 4 Menko, jadi lebih gampang nebak siapa yang lagi diserang Anies. Bagaimana kalau kita balikan pernyataan Anies? Kok ada orang yang berada dalam posisi kunci, seorang gubernur, berani memberikan IMB kepada warga di atas lahan yang bersengketa atau ilegal? Kita nggak bisa bayangin, gubernur kayak begini berani otak-atik aturan seenak dia sendiri. Tutup jalan di Tanah Abang demi memfasilitasi lapak PKL. Naikkan UMP seenaknya tanpa mengacu pada aturan pusat. Sungguh mengerikan negeri ini dipimpin oleh mantan gubernur kayak dia. Anies bilang ada yang mau mengubah
konstitusi, tapi belum ada bukti dan keputusan. Sedangkan Anies udah terbitkan IMB, malah IMB itu jenisnya IMB kawasan yang belum pernah ada sebelumnya, dan terjadilah korban jiwa. Anies sendiri yang terbukti menabrak aturan seenaknya, bukan sekali dua kali, tapi terlalu sering. Oh iya, jangan lupa, Anies juga didukung oleh kelompok intoleran, ya kan? Apa tujuan dan impian mereka? Jelas kepingin mengubah negara ini, ubah Pancasila, iya kan? Ini bukan rahasia lagi. Semua orang juga udah paham watak kelompok ini, jualan agama, tapi kelakuan melenceng. Tujuan mereka itu bukankah melanggar konstitusi, bahkan bisa disebut pengkhianat? Dan Anies, setahu saya, gak pernah menolak dukungan dari kelompok itu. Berarti kesimpulannya, Anies itu mengerikan. Justru orang seperti Anies yang harus dilawan. Justru pendukungnya itu yang harus dilawan karena ada yang intoleran dan mau mengacak-acak negara ini. Kelompok haus kekuasaan yang rela membuat kegaduhan, tapi merasa seperti pahlawan suci tanpa dosa. Baru-baru ini Anies juga bilang, dia bukan curi start kampanye. Itu cuma akselerasi. Kok bisa ya? Ada orang yang jago olah kata, bukannya jadi dosen aja, malah pede mau jadi presiden. Markup anggaran dibilang kelebihan bayar, taman banjir dibilang tempat parkir air sementara, curi start dibilang hit start atau akselerasi. Ini yang harus dilawan. Kalau tidak dilawan, maka akan rusak negeri ini. Kebodohan akan merajalela. Nabrak aturan bakal jadi hal yang normal. Negara ini bakal jadi negara paling jago teori dan retorika. Ekonomi lesu, nanti bakal dia bilang ekonomi bukan lesu, tapi ekonomi sedang istirahat karena capek naik terus-terusan. Jadi, bagaimana menurut Anda?